Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ibu Fernanda Karini, Muhammad Fauzan Susanto, dan Nuratul Fitriyah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kaidah Ketiga dalam Al-Qawaid Al-Khamsah. Adanya kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan. Kaidah yang ketiga adalah kaidah tentang adanya kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisiru. Yang dimaksud at-taisiru ialah kelonggaran atau keringanan hukum yang disebabkan karena adanya kesukaran sebagai pengecualian daripada kaidah umum. Dan yang dimaksud dengan al-masyaqqatu ialah suatu kesukaran yang di dalamnya mengandung unsur-unsur terpaksa dan kepentingan, sehingga tidak termasuk di dalamnya pengertian kemaslahatan yang bersifat kesempurnaan komplementer. Dalil atau firman Allah yang dijadikan sebagai sumber pijakan dalam kaidah ini diantaranya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 28, yuridullahu ayyukhaffafa ankum, yang artinya Allah itu mencintai kemudahan bagi kamu sekalian, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Cabang-cabang kaidah ketiga Al-Qawaid Al-Khamsah. Dalam ilmu fikih, kesulitan yang membawa kepada kemudahan itu setidaknya ada 7 macam. A. Sedang dalam perjalanan, misalnya mulai qashar sholat, buka puasa, dan meninggalkan sholat Jumat. B. Keadaan sakit, misalnya boleh tayamum ketika sulit memakai air, sholat fardu sambil duduk. C. Keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya. D. Lupa, misalnya seseorang lupa makan dan minum pada waktu puasa. Lupa membayar utang tidak diberi sanksi tetapi bukan pura-pura lupa. E. Ketidaktahuan, misalnya orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu kemudian makan makanan yang diharamkan, maka dia tidak dikenai sanksi. F. Umum al-balwa, misalnya kebolehan bayi al-salam, uangnya dahulu barangnya belum ada. Kebolehan dokter melihat kepada bukan mahramnya demi untuk mengobati sekadar yang dibutuhkan dalam pengobatan. G. Kekurang mampuan bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, orang dalam keadaan mabuk. Klasifikasi kesulitan. A. Kesulitan mu'tadah. Kesulitan mu'tadah merupakan kesulitan yang alami, yang mana manusia mampu mencari jalan keluarnya hingga ia belum masuk pada keterpaksaan. Kesulitan ini tidak dapat dihilangkan taklif dan tidak menyulitkan untuk melakukan ibadah. Misalnya, seorang kesulitan mencari pekerjaan, kemudian ia mendapat pekerjaan yang berat, namun keberatan tersebut bukan berarti diperbolehkan atau mendapat keringanan dalam melakukan sholat atau puasa dan sebagainya. Atau karena kesulitan mencari ma'isah atau menggugurkan hukum kisos. Kesulitan ghairu mu'tada. Kesulitan ghairu mu'tada merupakan kesulitan tidak pada kebiasaan, yang mana manusia berada dalam posisi tidak mampu memikul kesulitan itu. Karena jika ia melakukannya, niscaya akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya. Dan kesulitan-kesulitan ini dapat diukur oleh kriteria akal sehat, syariat sendiri, serta kepentingan yang dicapainya. Kesulitan semacam ini diperbolehkan menggunakan dispensasi atau rukhsah. Tingkat kesulitan dalam beribadah. A. Kesulitan azimah. Kesulitan azimah merupakan kesulitan yang dikhawatirkan akan rusaknya jiwa ataupun jasad manusia. B. Kesulitan khafifah. Kesulitan khafifah merupakan kesulitan sebab yang ringan, seperti kebolehan menggunakan muzaj jika sangat dingin menyentuh air. C. Kesulitan mutawassithah merupakan kesulitan tengah-tengah di antara kesulitan berat dan kesulitan ringan. Berat ringannya kesulitan tergantung pada prasangka manusia, sehingga tidak diwajibkan memilih rukhsah, juga tidak dilarang memilihnya. Bentuk-bentuk keringanan dalam kesulitan. Tahfitul isqat.
yaitu meringankan dengan menggugurkan kewajiban, misalnya menggugurkan kewajiban sholat Jumat, ibadah haji dan umroh serta jihad jika ada uzur. Tahhipul taghis, yaitu meringankan dengan mengurangi, misalnya dibolehkannya mengqashar sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tahfitul ibdal, yaitu meringankan dengan mengganti, misalnya mengganti wudu dengan tayamum, mengganti berdiri dengan duduk atau berbaring ketika sholat. Tahfitul taqdim, yaitu meringankan dengan mendahulukan waktunya, misalkan kebolehan jamak takdim, yakni sholat asar dilakukan saat sholat zuhur atau sholat isya dilakukan saat sholat maghrib, mendahulukan zakat sebelum setahun, mendahulukan zakat fitrah sebelum akhir Ramadan. Tahfitul takhir, yaitu meringankan dengan mengakhirkan waktu, misalnya kebolehan jamak takhir, yakni sholat zuhur dapat dilakukan pada sholat asar atau sholat maghrib dapat dilakukan pada sholat isya, mengakhiri puasa Ramadan bagi yang berpergian dan yang sakit. Tahfitul takhsyih, yaitu meringankan dengan keurahan, misalnya kebolehan menggunakan benda najis atau khamar untuk keperluan obat. Kesimpulan, al-qawaid al-khamsah atau kaidah-kaidah asasi yang terdapat dalam 5 macam kaidah merupakan kaidah digali dari sumber-sumber hukum baik melalui Al-Quran dan As-Sunnah maupun dalil-dalil istinbab. Kaidah ketiga dari al-qawaid al-khamsah yaitu kaidah tentang adanya kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan. Kaidah ini termasuk kaidah fikih yang sangat penting untuk dipahami karena keseluruhan rukhsah atau keringanan dalam syariat merupakan wujud dari kaidah ini. Kesulitan diklarifikasikan ke dalam 2 kategorikan, yaitu kesulitan mu'tadah dan kesulitan ghairu mu'tadah. Tingkat kesulitan dalam beribadah dibagi dalam 3 macam, yaitu kesulitan azimah, kesulitan khafifah, dan kesulitan mutawassithah. Bentuk-bentuk keringanan dalam kesulitan yaitu tahfitul isqab, tahfitul taghis, tahfitul ibda, tahfitul taqdim, tahfitul takhir, dan tahfitul takhsyih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.